rata-rata sekolah orang Bogor itu baru di 10,5 tahun. Nah, ini PR-nya, ya. Jadi contoh indeks pembangunan manusia paling jelek itu ada di mana? Adanya di Bogor Selatan. Kenapa masalahnya? Karena akses ekonomi di masyarakat itu agak sulit. Karena memang kondisi kontur tanahnya ya. Kemudian juga mungkin luas wilayahnya, dan rata-rata masyarakat bekerja di Bogor Selatan itu antara lain buruh harian lepas, kemudian juga petani ya, dan juga satu lagi pekerja serabutan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang harus kita selesaikan permasalahan ini. Nah, misalnya dengan apa? Dengan mempermudah, dengan memperbanyak jumlah sekolah di Bogor Selatan. Ya, ini sudah masuk di dalam reja kita, dan insya Allah nanti bisa dilanjutkan pada periode-periode ke depan untuk bisa menuntaskan permasalahan indeks pembangunan manusia. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor, contohnya begini. Bogor Selatan ya, dari dulu sampai hari ini mungkin aksesnya itu sangat terbatas. Kita sudah punya perencanaan master plan untuk pembangunan Bogor Inner Ring Road namanya. Alhamdulillah begitu saya masuk, saya buka permasalahan-permasalahan tentang infrastruktur, ketemu salah satunya adalah yang namanya Bogor Inner Ring Road itu tidak pernah dibahas lagi sejak tahun 2010. Saya dilantik 2019, ya kan? Saya masuk ke Bogor tadi bulan April 2019, ternyata ada yang namanya Jalan R3 sudah dibangun sejak 2009. Tapi saya masuk 2019, kenapa belum dibuka-buka? Ya kan? Terus ada lagi Bogor Outer Ring Road, sama. Bogor Outer Ring Road juga mereka kesulitan meneruskan ya untuk sampai di dermaga di kampus IPB, karena kalau memakai sistem konstruksi layang, maka nilainya sangat tinggi. Ya 1 kilometer mungkin bisa sekitar 2 triliunan per kilometer atau sampai 4 triliun bahkan. Nah, jadi permasalahan-permasalahan itu tidak dibahas, tidak dicarikan solusi. Saya masuk ke Bogor, ada banyak persoalan, termasuk flyover Marta Dinata, tahu ya? Flyover Marta Dinata itu tidak bisa dilakukan pada saat itu. Kenapa? Karena masih ada satu bidang tanah yang diakui dimiliki oleh sebuah keluarga ahli waris, tetapi keluarga ahli waris ini tidak menceritakan kepada kita bahwa mereka belum punya surat akte waris karena menyembunyikan salah satu ahli warisnya yang ada di Jambi. Ya kan? Gimana kita mau mengeksekusi kalau keluarga itu tidak menceritakan bahwa ada keluarganya? Kan sementara kita mau bayar itu kan tidak boleh sembarangan. Bayar pakai uang negara harus jelas, harus ada akte warisnya. Informasi yang sampai ke saya adalah ada Pak Ahmad Permana namanya ya, tinggalnya di Jambi. Coba nyari Ahmad Permana se-Jambi gimana caranya? Tapi orang kan namanya keluarga, kita korek-korek nggak mau ngasih tahu. Contoh sederhana, nggak mau ngasih tahu karena dia pikir ya si uangnya itu akan jatuh ke tangan dia dan si Ahmad tadi nggak akan kebagian, kan gitu kan? Contoh ini, contohnya seperti itu. Nah, demikian juga jalan R3. Ada sebidang tanah tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena kita salah siklus anggaran. Dia waktu deal awal, tanah dia tuh sekitar 1000 sekian meter, harganya 1,4 miliar di tahun 2009. Ya. Terpaksa akhirnya karena terlalu lama, bahasa Bogornya ngayayai gitu ya, terlalu lama ya, akhirnya kita harus bayar 14,9 miliar di tahun 2019. Nah, itu pun akan terjadi lagi penambahan nilai tanah dia kalau tidak saya stop. Ya, ternyata apa? Itu pun masih kurang 57 juta. Kalau dari siklus anggaran, dia akan konsultasi dulu dengan DPRD, dia akan minta lagi di appraise, dia akan segala macam, akhirnya yang tadinya 14,9 mungkin jadi 16 miliar. Saya bilang stop, nggak bisa, kekurangannya cuma 57 juta. Saya minta dari perubahan anggaran, bukan perubahan anggaran, saya minta dari pergeseran anggaran cukup, dan itu bisa kita eksekusi. Akhirnya apa? Akhirnya bisa dipakai sekarang. Jalan Parung Banteng, ya, yang namanya tol Bogor Selatan ke Sumarekon, itu 2 tahun terhenti. Ya, gara-garanya apa? Gara-garanya ada warga yang tidak mau melepas tanahnya. Kan nggak bisa begitu. Ada undang-undang, undang-undang
pemanfaatan lahan untuk kepentingan publik namanya. Nah, kita pakai undang-undang itu, meskipun kita bayar dengan harga komersil. Ya, jadi artinya tetap kita bayar dengan harga yang wajar, tetapi tentu dengan proses yang benar, kan begitu kan. Jadi soal-soal seperti itu yang kita hadapi. Nah, termasuk Bogor Inner Ring Road, seluruh total panjang jalan itu 17 kilo. Ya. Alhamdulillah, ya, waktu itu kami kumpulkan, ya, para pengembang untuk memberikan kontribusi. Sekarang kita sudah punya modal kurang lebih 7 kilo. Dari 11,9 kilo, maaf, 11,9 kilo. Sudah punya 7 kilo. Lumayan nggak? Lumayan. Sisanya tinggal nanti kita bebaskan pakai APBD. Mungkin secara berjenjang nanti proses, ya. Tetapi sudah kita coba urai permasalahan-permasalahan. Di luar permasalahan transportasi yang sudah lama tidak selesai-selesai. Ya, urusan angkot tidak selesai-selesai. Akhirnya kita eksekusi bis kita. BTS sama. Waktu itu juga tidak ada langkah-langkah teknis, ya, terkait dengan bagaimana kita kemudian mengambil solusi untuk ikut dalam program BTS yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi kita ragu-ragu terus karena ada konversi, rerouting, dan reduksi angkot. Itu yang memang berat. Tapi kita harus, saya dorong Pak Wali, nggak usah takut, udah kita eksekusi aja. Alhamdulillah sekarang sudah ada bis kita kan. Nah, sayang